Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Steven Amoraro Segenam itu dari program studi teknologi informasi dengan NIM berikut. Jadi saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul kegunaan teknologi blockchain untuk penyimpanan data. Jadi masuk yang pertama topik pembahasan. Yang pertama kita akan membahas tentang abstrak, dilanjutkan dengan pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan, dan terakhir preferensi. Jadi yang pertama abstrak. Di abstrak ini isinya gambaran umum dari makalah ini, yaitu blockchain telah menjadi sesuatu hal yang umum dalam proses manajemen dokumen, berfungsi sebagai penyimpanan dengan potensi untuk menjamin persyaratan relevan yang diperlukan sebagai solusi penyimpanan dan validasi dokumen apapun. Jadi untuk mengurangi biaya yang sangat besar dalam blockchain, dapat dibuat layanan pendaftaran dokumen berbasis blockchain yang dapat disesuaikan serta memungkinkan untuk memuat berbagai jenis dokumen. Lalu yang pertama pendahuluan. Saat ini kita hidup di era digital yang terus berkembang dengan pesat. Data ada di mana-mana dan digunakan untuk banyak kegiatan dan aktivitas. Data yang bergabung tersebut dapat berubah foto, video, lokasi, dan masih banyak lagi. Dengan semua data ini, ada kebutuhan yang tidak bisa kita hindari untuk disimpan di suatu tempat. Karena itu, industri penyimpanan data melihat pertumbuhan luar biasa dalam data. Jadi kita bicara tentang data, penyimpanan data adalah media yang digunakan dengan fungsi untuk menyimpan berbagai macam data digital yang tersedia pada perangkat komputer dengan waktu tertentu sehingga dapat dibaca dan dibuka kembali untuk diproses ulang pada perangkat. Media penyimpanan data dalam komputer disebut sebagai memori atau storage. Lanjut, metode penelitian yang saya gunakan, materi dan bahan yang akan digunakan dalam menulis makalah ini diperoleh dari jurnal IEEE yang diakses melalui EZ Proxy Universitas Gadjah Mada. Proses ini dijalankan dengan mengumpulkan minimal 5 sumber jurnal dari website tersebut yang akan dibandingkan. Kemudian hasil dari penggabungan tersebut dapat disusun dalam sebuah makalah baru yang akan saya tuliskan. Lalu hasil dan pembahasan yang saya dapatkan. Yang pertama, cloud storage. Data cloud yang pada dasarnya disimpan dalam hard drive, mirip dengan cara data disimpan biasanya. Namun data berbasis cloud ini disimpan di server yang memiliki perusahaan besar. Data ini dibuat dapat diakses oleh pengguna melalui internet. Yang kedua, cloud-based infrastructure. Infrastruktur cloud ini terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama ada lapisan perangkat, lapisan gateway, dan lapisan layanan awan. Perangkat ini terhubung melalui berbagai sambungan ke pintu teknologis seperti Zigbee, BLE, atau Ethernet. Lalu ada sistem data arsitektur. Desain arsitektur data blockchain terdiri dari 3 bagian. Yang pertama digunakan untuk parameter autentikasi, yang kedua algoritma konsensus pada rantai-rantai yang dirancang untuk memastikan konsistensi data, dan yang ketiga digunakan sebagai penyimpanan proposal. Lalu dilanjutkan dengan performa sistem yang dibutuhkan. Sistem dirancang untuk memiliki integrasi yang tinggi yang dapat mengintegrasikan informasi internal dari bahan daya yang berbeda dan sumber daya eksternal yang sesuai, serta masih banyak ruang untuk ekspansi dalam desain sistem. Dan yang terakhir ada keamanan informasi. Keamanan informasi merupakan indikator penting untuk verifikasi kinerja penyimpanan bahan daya sistem manajemen informasi. Jadi oleh karena itu, instruksi RAID digunakan sebagai parameter untuk melakukan pengamanan informasi percobaan perbandingan. Jadi kesimpulan yang akan saya dapatkan dari makalah ini menganalisa kegunaan dan manfaat blockchain khususnya dalam pemanfaatan dan pengembangan penyimpanan data dalam cloud dan juga Internet of Things. Dan preferensi yang saya gunakan ada 5 jurnal, bisa dilihat di sini. Dan terima kasih.